Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan diri dan hati kita untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik dan kita berada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya kami akan merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu di tempat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik bagi kita dan kesetiaannya selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu ya Tuhan. Ku terima dari-Mu. Katakan dengan apa akan ku balas cinta-Mu? Dengan apa kau balas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari bersama-sama kita serukan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Maka sembah Dia. Oh, kami mau bersyukur, kami mau selalu memuji-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Kau baik. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku
Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapakku yang setia. Oh, berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan sukacita surga bagi setiap kita. Amin. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Mari katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama saudara, kita bertepuk tangan dan kepala. Kita bersyukur sebab Allah kita dahsyat dan ajaib, dan Dia selalu menyertai kita. Dia berjalan di depan kita dan akan selalu menuntun kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu ya Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hati setiap kami ya Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari
sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat bergabung bagi saudara yang baru beribadah di tempat ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Bersama saya Gita, berikut Warta Jemaat GPPS Palu, edisi Minggu 25 Oktober 2020. Untuk sementara, seluruh kegiatan GPPS Jemaat Palu diadakan secara online yang dapat saudara ikuti melalui jadwal berikut. Minggu 25 Oktober 2020, Ibadah Raya GPPS Palu diadakan secara online mulai pukul 8 pagi melalui website, Facebook, dan channel YouTube GPPS Palu. Pada hari yang sama, bagi saudara yang memiliki anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu mulai pukul 4 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Senin 26 Oktober 2020, Komsel Kaum Muda Remaja melalui grup WhatsApp masing-masing. Selasa, 27 Oktober 2020, doa malam bersama pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Kamis, 29 Oktober 2020, ibadah kaum remaja mulai pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jumat, 30 Oktober 2020, ibadah kaum muda mulai pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dukung terus dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Persembahan dalam ibadah ini dapat saudara kirimkan melalui transfer dengan nomor rekening berikut. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, harap mengirimkan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu, tanggal, dan bulan persepuluhan saudara ke Bapak Gembala dengan nomor berikut. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan rekening berikut. Bukti pembayaran dapat dikirim melalui WhatsApp dengan nomor 0811 450 115 atas nama Bapak Dani Coindra. Ibadah Raya Minggu 1 November 2020 diadakan secara live streaming disertai dengan perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkan anggur dan roti, yang membutuhkan silakan mengambilnya di kantor gereja. Warta Jemaat selama sepekan ini. Kami rindu saudara dapat mengikutinya dan mendapat berkat. Tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saudara kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Katakan ku mau setia, Ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. katakan sekalipun. sekalipun ku berjalan Lewat lembah kekelaman ya Tuhan. lembah gelap. Tapi kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami. Tangan-Mu selalu Menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Kau hadir bersama-sama dengan Kau kami. hadir di sisi. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari bersama-sama kita serukan. Kaulah Tuhan Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti Di sepanjang hidupku. sepanjang hidup. Mari katakan pada Tuhan, ku kan setia ya Tuhan. Selamanya Kami mau setia melayani dan mengasihi-Mu ya Tuhan. melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Menaikkan pujian, penghormatan, pengagungan kami kepadamu. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Bahwa kami mau Tuhan untuk ada senantiasa berada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang kami telah persembahkan, kami percaya bahwa biarlah semuanya itu sungguh-sungguh boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang boleh dapat menguatkan kami. Agar kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa.
Saat hari ini kami siap menyiapkan hati kami. Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala bentuk kuasa kegelapan yang mau mencoba-coba mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami. Sehingga kami tidak fokus kepada firman-Mu. Dengan otoritas iman yang Engkau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jumpa kembali melalui online kita pada saat ini. Saya berdoa dan saya percaya semua dalam kekuatan yang daripada Tuhan, semua sehat dan hidup bahagia. Puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saat ini kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun untuk sepanjang minggu ini, yaitu Erik Yonatan, kemudian Serina Lumentut, dan mungkin juga ada di antara saudara yang berulang tahun yang menyaksikan akan online ini. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur atas segala karya Allah di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi kami semuanya, juga untuk campur tangan Tuhan dalam perjalanan beberapa saudara kami yang mengalami penyertaan, pembelaan dan juga kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur buat segala karya Allah di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan campur tangan dalam segala pergumulan mereka, segala aktivitas mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan, hadapi Tuhan pimpin agar tetap menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan, berkenan dan juga hidup di dalam berkat Allah. Tuhan berkati kesehatan mereka, keluarga, orang tua, semua diberkati Tuhan. Segala campur tangan dari si jahat yang ingin mengganggu rancangan Allah di dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami kepatahkan, hancurkan semuanya. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau Allah menyertai mereka semuanya, seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Kami saat ini akan bersama-sama mengikuti pelajaran ataupun juga pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas perlengkapan yang kami pakai, biarlah hikmat ilahi atas hamba-Mu, dan apapun yang hamba-Mu sampaikan biarlah semua dalam pimpinan dan juga di dalam pengurapan Roh Kudus, dan seluruh jemaat-Mu juga boleh mendapatkan rema secara pribadi daripada Allah melalui kebenaran firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin campur tangan dalam nama Tuhan Yesus kami gagalkan semuanya, dan kami juga menaklukkan segala hati pikiran kami dan juga kehendak kami di bawah kuasa-Mu, dan biarlah Engkau yang beracara dengan leluasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada lagu lama yang mungkin saat ini sudah jarang dinyanyikan. Pujiannya seperti ini. Bersukacita, angkat hati, nyanyilah, bersukacita selalu. Bersukacita semua anak Tuhan, bersukacita, ayo sekali lagi. Hey, bersukacita, angkat hati, nyanyilah, bersukacita selalu. Bersukacita semua anak Tuhan, bersukacita, ayo sekali lagi. Ya, saudara bisa nanti teruskan lagi ya, karena dikatakan sekali lagi. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya paling senang membicarakan pesan Tuhan untuk saat ini, karena ini yang selalu saya jaga di dalam kehidupan saya, dan selalu saya rindu untuk tidak berkurang dari hidup saya, yaitu tentang sukacita.
atau rasa gembira atau juga kebahagiaan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan bahwa saya senang ini karena hal ini selalu menjadi satu tolak ukur di dalam hati saya, maupun juga yang sangat mempengaruhi, bukan tolak ukur saya tapi mempengaruhi aktivitas saya di dalam menjalani hidup pelayanan, bahkan dalam segala tugas yang tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Yaitu saudara, kalau ada sesuatu ganjalan atau ada sesuatu yang mengganggu, maka sukacita saya, maka saya merasa rugi sekali. Ya, saya merasa rugi sekali. Dan saudara perhatikan, bagi saudara yang mungkin pernah menerima ucapan lewat medsos dari saya, maka setiap ucapan-ucapan itu biasanya di akhir kalimat ungkapan itu selalu saya tulis happy terus, ya kan? Happy terus, ya, happy terus ya, atau bahagia terus ya. Nah, karena itulah yang selalu sangat saya inginkan untuk selalu ada dalam hidup saya dan juga di dalam kehidupan jemaat atau saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan, selalu ada satu hal yang Tuhan tekankan bagi kita tentang tenang atau kuat di hadapan Tuhan, tidak menyerah, ya kan. Lalu tentang jangan sampai kita memiliki rasa khawatir, gelisah. Dan saat ini saudara, yang saya akan bagi-bagikan yaitu tentang bersukacita, ya, bersukacita. Dulu saudara, saya paling susah untuk dikatakan bersukacita atau tertawa. Tetapi sekarang saudara, saya selalu ingin tertawa, saya selalu ingin bersukacita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk situasi keadaan sekarang ini, mungkin banyak orang katakan itu agak susah bagi kita untuk memiliki sukacita atau bergembira di dalam hidup kita dengan dalam menghadapi situasi keadaan bangsa, dengan berita resesi yang ada, dengan juga virus corona yang ada, dan juga mungkin di dalam kehidupan kalau saudara ikuti tentang gerakan-gerakan yang ada saat ini, ya pasti sedikit tidaknya pasti mempengaruhi juga saudara untuk rasa khawatir saudara, rasa gelisah, rasa takut. Tetapi saudara, sekali lagi, itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita selama ini pesan-pesan tentang tenang dengan Tuhan, kemudian berserah kepada Tuhan, dan juga saat ini disertai dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ya saudara, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pernah menonton di sebuah rumah sakit di luar negeri. Saat itu saya tiba-tiba juga rasa, ya itu saya ingat ketika saya mempersiapkan khotbah ini, di rumah sakit itu kalau tidak salah di Jerman, setiap minggu itu mendatangkan orang-orang yang pelawak-pelawak di rumah sakit itu. Jadi para pelawak ini dari kamar ke kamar. Kemudian mereka berusaha untuk membuat pasien-pasien yang ada di situ untuk tersenyum, untuk tertawa. Dan ketika diperiksa dari surveinya itu bahwa ada banyak dampaknya dan manfaatnya bagi pasien ketika mereka sering dikunjungi oleh orang-orang yang membuat mereka tertawa atau membuat mereka tersenyum. Nah saudara, dan itu adalah suatu terapi rupanya yang bagus, jadi ada manfaatnya. Dan mungkin juga saudara, kalau kita memperhatikan ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita ketika kita sedang menghadapi suatu pekerjaan, ketika kita sedang menghadapi suatu pergumulan, tetapi tiba-tiba kita merasakan adanya suatu ketenangan, atau kok kadang-kadang kita jadi tertawa atau bahagia. Saudara, kita lihat itu bahwa itulah suatu hal yang kita tanpa sadari Tuhan lakukan bagi kita, Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Yang saat ini tentang bersukacita, kalau saudara lihat di dalam Filipi, kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, berbunyi seperti ini: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, jadi tidak hanya bersukacita,
tetapi senantiasa dan kemudian di dalam Tuhan. Nah, terus dilanjutkan lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di akhir kalimat ini, baik itu kalimat yang pertama maupun kalimat yang kedua, itu diakhiri dengan tanda seru. Dan kemudian disertai dengan kata perintah, karena ada kata bersukacitalah. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bersukacita. Dan itu dilakukan karena Tuhan, di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam terjemahan yang lain, ketika saya membuka terjemahan lain, saya suka mengadakan perbandingan untuk bisa mempermudah bagi saya mengerti maksud dari setiap ayat. Bahkan dulu saya ambil kitab bahasa Toraja, tetapi ternyata saya lebih susah memahami kata-kata dalam bahasa tinggi di dalam bahasa Toraja daripada bahasa Indonesia. Sehingga kemudian saya tidak lagi sering menggunakannya. Di dalam terjemahan sehari-hari, kata ini berkata, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Ya, ini harapan, karena dikatakan semoga. Tetapi kalau yang di atas tadi itu terjemahan sehari-hari atau terjemahan resmi, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku tegaskan, ku ingatkan bahwa kamu harus bersukacita. Dan dikatakan dalam terjemahan sehari-hari, sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Nah, jadi kata lain daripada bersukacita itu adalah bergembiralah. Dalam PDM yang lalu saya sempat membahas ini, tetapi kemudian saudara, saya juga terinspirasi dengan suatu saat ketika Jaden menelpon kepada maminya dan kemudian dia sedih karena maminya tidak segera ke sana. Saya lupa saat itu karena ada pelajaran. Kemudian maminya bilang, kau jaga nak, kau harus selalu bergembira, semangat. Nah, padahal itu ketika telepon itu, ketika maminya masuk di dalam toilet, tapi saya tangkap dengar, iya ya, memang itulah suatu hal yang membuat kita bisa memacu suatu semangat ataupun juga gairah di dalam hidup kita kalau kita berusaha untuk bersukacita. Karena dikatakan ini adalah perintah, jadi kita harus perhatikan perintah itu dan kita tahu bahwa di ujung perintah itu ada maksudnya dan ada manfaatnya bagi kita. Ya, kata bersukacita dan atau bergembira itu juga memiliki arti bergirang, bersuka hati, bersukaria, perasaan bahagia. Dan biasa diungkapkan dengan bermacam-macam ekspresi. Ada kalanya dengan tertawa, ada kalanya dengan menari-nari atau berjoget atau melompat. Atau saudara pasti ada suatu ekspresi yang orang bisa lihat bahwa orang ini lagi bersukacita atau orang ini lagi senang atau orang ini lagi bergembira. Dan saudara dikatakan bahwa itu nampak. Dan itulah suatu bukti tanda kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya memperhatikan dan saudara memperhatikan di mana ayat ini tertulis, yaitu di dalam kitab Filipi, dan kitab Filipi itu dikarang atau dibuat atau Tuhan memerintahkan, mengilhamkan Rasul Paulus untuk menuliskannya ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Bayangkan saudara, orang dari dalam penjara memberi nasihat bersukacita kepada orang yang sedang berada di luar penjara. Biasanya kan kalau ada orang di penjara atau ada orang yang sedang sakit, kita membesuk dengan tujuan bahwa kita memberikan terapi atau memberikan juga dukungan kepada orang itu, menghibur orang itu supaya mereka juga tetap kuat. Tetapi ini justru kebalikan, dari dalam penjara kepada orang di luar penjara untuk menyampaikan kata-kata bersukacitalah. Dan dikatakan senantiasa. Berarti ini membuktikan bahwa Paulus dalam penjara itu tidak dalam keadaan terpuruk. Bagi mungkin saudara sekarang
Kalau membayangkan penjara masa sekarang itu, ya saudara, ya sempat saya nonton tentang ketika NATO berkunjung di penjara-penjara, maka ada perbedaan. Kalau orang-orang yang DHF itu atau orang-orang pejabat yang kemudian masuk penjara agak eksklusif, dia punya penjara. Ya, di dalamnya ada tentang tempat olahraga lah, nge-gym atau kamar mandinya bagus, tempat tidurnya. Tetapi kemudian ada penjara yang memang di situ orang berjubel-jubel atau bisa dalam satu kamar yang kecil itu sampai belasan orang. Jadi untuk tidur kata mereka bergantian. Tetapi tetap ada jaminan bahwa mereka tetap diberikan makan yang cukup dan juga bahkan kegiatan-kegiatan yang bagus. Tetapi ketika saudara, penjara yang ada di Timur Tengah ataupun juga ketika kami sempat berkunjung ke sana itu di dalam tanah, di bawah tanah. Bahkan pada waktu itu dikatakan makanan pun diluncurkan ke bawah dari atas. Dalamnya saudara, dan tidak dipakai tehel apalagi tembok atau apa, tetapi dibawa di dalam tanah yang cuma digali kemudian mereka diborgol dan ditaruh di situ. Jadi saudara bisa bayangkan sudah baku cakuk di situ, kinting ataupun juga buang air atau apa di situ. Saudara bisa bayangkan. Tetapi justru Paulus katakan bahwa situasi keadaan seperti itu tidak membuat dia untuk berputus asa, untuk berduka cita, untuk susah hati. Tapi justru dia melalui pengalamannya dari hati, jadi tidak lain di hati, lain di bibir. Dia berkata kepada orang-orang yang berada di luar penjara, kepada orang-orang yang dikirimi surat itu, bersukacitalah kamu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ini adalah suatu pelajaran bagi kita tentang keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Ya saudara, tidak usah saya banyak menceritakan kepada saudara karena saudara pun juga bisa mengikuti di medsos maupun juga di dalam berita-berita televisi yang ada. Nah, saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, firman Allah berkata, bergembiralah karena Tuhan. Nah ini sama saudara, kata bersukacita, bergembira atau berbahagia hampir sama. Bergembiralah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi milikilah suatu rasa syukur kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita itu hal yang luar biasa. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Bersukacitalah kamu akan Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi bahwa itu adalah bagian kita untuk berusaha, untuk berjuang, untuk membuat hati kita, pikiran kita untuk menikmati sukacita atau kebahagiaan, kegembiraan, dan dikatakan karena Tuhan. Ya, kita melihat bahwa inilah suatu hal yang Tuhan ingin setiap orang yang percaya memiliki ataupun juga menjaga bagaimana supaya mereka memiliki hati yang terus menerus bersukacita. Kalau saya perhatikan saudara, saya katakan tadi bahwa ketika saya dulu masih dangkal di dalam firman Tuhan, saya dari kecil saudara sudah, walaupun orang tua saya penyembah dinamisme dulu, pergi di pohon-pohon, pergi di batu-batu yang besar, di sungai untuk mengadakan ritual atau penyembahan kepada Allah lain. Tetapi saya dari kecil, kakak saya sudah membawa saya di sekolah minggu, bahkan saya kecil pun sudah masuk di gereja. Tetapi saudara, ketika saya pun juga dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, nanti ketika saya di SMA, saya secara pribadi mengalami lawatan Allah di dalam hati saya atau di dalam hidup saya. Sebelum-sebelumnya saudara, saya aktif di gereja, bahkan saya sudah melayani ketika saya di remaja, tetapi pribadi saya, sikap saya berbeda jauh ketika saya telah bertumbuh di dalam kasih Kristus, di dalam pengenalan akan Tuhan, dan ketika saya belum memiliki suatu pengenalan tentang Tuhan.
Saya pernah katakan bahwa dulu pun saudara ketika saya SMA sebelum saya bertobat, ada teman saya yang menyuruh saya untuk bercerita. Mereka ceritakan dong siapa Yesusmu itu. Saya berusaha menghindar saudara. Aduh, bagaimana caranya menceritakan, menjelaskan kenapa. Saya baru mengenal sedikit. Saya suka membaca Alkitab tetapi sedikit karena saya belum punya pengalaman. Jadi kekristenan itu adalah pengalaman, bukan pengetahuan saja, tetapi pengetahuan disertai dengan pengalaman. Kalau cuma sampai di pengetahuan, maka kita mungkin hanya butuh untuk KTP. Tetapi ketika yang namanya pengetahuan disertai dengan pengalaman, saudara, tanpa kita disuruh untuk bercerita kepada orang lain, kita akan selalu buka celah bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Itu perbedaannya saudara. Karena kita sudah mengalaminya dan kita rindu orang lain pun juga mengenal dan mengalami apa yang kita alami. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seiring dengan bertambahnya pengetahuan, seiring dengan bertambahnya suatu pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita, maka itu kualitas rohani kita juga akan semakin bertumbuh, semakin kuat. Jadi bersukacita itu saudara, itu adalah suatu penunjukan tentang kualitas rohani saya dan saudara. Atau watak rohani saudara sehat, kuat atau tidak. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa ini adalah menunjukkan tentang kekayaan rohani kita kalau kita selalu tampil dengan bersemangat, dengan bergembira, dengan bersukacita. Saya ingat saudara ketika saya SMA, ada teman saya sekelas. Anaknya suka sekali tertawa. Apa-apapun juga selalu tertawa. Bercerita belum bercerita sudah tertawa. Suatu saat saudara saya penasaran. Karena suatu saat hari Senin dia datang, saya biasa duluan di sekolah, dia datang. Mika ada saya punya pengalaman kemarin hari Minggu. Kenapa? Kau tahu kemarin saya ke rumah sakit jiwa yang ada di Madani sekarang, yang dikatakan dulu itu di Mamboro. Sekarang juga masih Mamboro saudara. Dan katakan dia akan cerita, kau tahu mereka kita pergi lihat itu orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa. Kenapa? Pas mungkin mengunjungi keluarganya, terus dia memperhatikan gelagat atau cara-cara hidup ataupun juga orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa. Dia katakan suatu saat saya memperhatikan seseorang yang ada di rumah sakit itu, dia pergi ke kontak lampu ya, kemudian di situ dia tekan, kemudian tiba-tiba lampunya mati. Dia mulai menangis, ekspresi menangis. Tapi kemudian tiba-tiba dia tekan lagi, menyala. Kemudian dia ketawa lagi, hore! Padahal sudah orang tua. Dan itu membuat dia tertawa. Dia merasa itu pengalaman yang lucu saudara. Dan ketika saya perhatikan orang ini kok setiap hari, bahkan saya gelari dia matahari. Kenapa? Suka tertawa. Suatu saat saya penasaran. Saya duduk dengan dia, kemudian saya bertanya sama dia. Saya bilang, saya tanya-tanya sama dia, ya dia bukan orang yang saya iman dengan kita. Itu sebabnya saya bertanya, kamu kok selalu tertawa? Tapi ternyata saudara, tertawa itu caranya dia untuk menyembunyikan masalahnya. Jadi bukan dari dalam hatinya, tetapi untuk bisa menyembunyikan dia punya masalah karena dia ternyata broken home. Dan saudara, nah itu saudara, itu adalah bukan berarti dia memiliki kualitas. Itu berarti dia sedang pakai topeng atau bersandiwara. Dikatakan menangis, tertawa, tetapi sebenarnya hatinya menangis. Ya, saudara, tetapi kita saudara adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki dasar untuk bersukacita. Tidak seperti teman saya tadi, berusaha menyembunyikan masalahnya dengan tertawa, dengan bersukacita, padahal dalam hatinya menjerit. Kita tidak seperti itu, tidak sehat namanya. Dan saudara, bukan berarti saudara ketika saya katakan bahwa saudara tidak boleh dihinggapi atau tidak boleh sedih. Ya secara manusiawi saudara, ketika kita
kehilangan, atau ketika kita ada masa duka, ketika ada satu hal-hal yang mungkin terjadi yang menyedihkan kita, yang mengecewakan kita, ada reaksi atau respon dari dalam kita. Tetapi dikatakan jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Berduka cita jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, berarti saudara, Tuhan ingin terus kita tetap berada di dalam hati yang penuh dengan sukacita atau kegembiraan. Jangan seperti orang bangsa Israel, saudara. Kadang-kadang ketika saya membaca kisah-kisah mereka, suatu saat saya bilang, aduh, kalau saya berpikir seandainya saya seperti Musa kemudian memimpin mereka, aduh, siapa juga yang biarpun dikatakan Musa yang sabar, tidak ada orang yang sama seperti dia, tetapi masih dia manusia, saudara, punya batas kesabaran. Suatu saat juga dia bisa saja menangis dan juga menjerit, ngomel, Tuhan, ini bagaimana caranya dengan mereka ini? Karena selalu mengomel, bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh. Ketika saya membaca ini, itulah suatu perbedaan. Orang yang masih dangkal rohaninya, orang yang tidak bertumbuh dengan sehat di dalam rohaninya, orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, maka sikap seperti itu akan gampang sekali hinggap dan mempengaruhi reaksi hidupnya, mempengaruhi ekspresi di dalam hidupnya. Dan ini adalah suatu, kita lihat bahwa ini adalah satu tanda bahwa mereka masih memiliki pengenalan yang dangkal atau masih miskin rohani. Jiwanya miskin, mentalnya rapuh, saudara. Tapi saya percaya seluruh jemaat Tuhan semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka saudara akan menunjukkan suatu ekspresi yang berbeda dengan orang yang berada di luar sana. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu bagian atau tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Iya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan menegaskan dan memerintahkan untuk kita bersukacita atau bergembira? Iya, selain saya sudah berikan alasan tadi, saudara, beberapa hal yang saya sudah sentil, mari kita melihat, saudara, tentang posisi kita yang bisa memberikan kita pemahaman yang benar, bahwa benar kita tidak layak dan tidak seharusnya memiliki sikap hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Pertama, saudara, kita memiliki posisi bahwa kita atau Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Buktinya bahwa Allah sangat mengasihi saudara. Di dalam Yesaya berkata bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Daud berkata, siapakah aku Tuhan, sehingga engkau sangat memperhatikan. Dan saudara, ini adalah, saya percaya suatu saat saudara mengadakan perenungan dan saudara menemukan bahwa saudara adalah pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Pribadi yang sungguh-sungguh dikasihi dan berharga bagi Tuhan. Bahkan saudara, di dalam Alkitab dikatakan kematian kita pun berharga di mata Tuhan. Yang berikutnya, saudara, kita lihat buktinya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Bapa rela menyerahkan anaknya, atau Yesus rela mati bagi saudara. Adakah sahabat saudara, orang tua atau teman yang sangat karib dengan saudara rela mati bagi saudara karena mengasihi saudara? Saya kira ini hal yang sangat langka. Tetapi Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Itu menunjukkan bahwa pribadi saudara sangat dikasihi dan berharga bagi Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya.
Jadi saudara, jangan pernah ada suatu kekhawatiran itu berhinggap lama di dalam pikiran saudara. Sekarang kita sedang disuruh untuk menjaga imun kita. Dan itu dikatakan bahwa dipengaruhi oleh bagaimana caranya sikap kita menanggapi atau menghadapi segala situasi, keadaan suka dan duka dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saudara mengetahui saudara adalah pribadi yang berharga, yang dikasihi Tuhan, dan Allah bertanggung jawab atas kehidupan saudara, buktinya Allah berkata, Allahku, firman Allah berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah bertanggung jawab atas seluruh keperluan saudara. Dan ketika saudara sakit, Tuhan berkata, bilur-bilurku sudah tersedia bagimu untuk menjamin engkau sehat, engkau akan disembuhkan ketika kau mengalami masa-masa sakit dalam hidupmu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa Allah menyertai kita, Allah menolong kita, Allah menghibur kita. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 26. Ketika kita tidak tahu, Tuhan mengajar kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyertai kita seperti tema kita di tahun ini. Aku menyertai kamu, dan bukan hanya sesaat, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tetapi sampai kesudahan alam. Yang berikutnya dikatakan bahwa Allah tinggal atau diam di dalam kita. Ya saudara, sehingga segala situasi keadaan yang kita hadapi, baik di dalam kita maupun di luar kita, Allah tahu. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha kuasa untuk selalu menolong dan juga memberkati dan menyertai kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan. Tuhan sudah melakukan semuanya. Kita tidak boleh lagi memiliki suatu sikap seperti orang yang tidak mempunyai Tuhan, yang tidak memiliki Allah yang hidup. Kalau mereka ya maklumlah, lumrah, karena tidak ada jaminan bagi mereka. Ya kan? Tetapi kita lihat bahwa di dalam Petrus, 1 Petrus 6 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun ketika suatu saat kita menghadapi, dikatakan sesaat kita menghadapi duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau pergumulan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah dikatakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kita mengikut Tuhan bukan hanya karena fasilitasnya, bukan hanya karena berkatnya, karena kesehatannya, atau karena apa yang kita inginkan. Tetapi saudara, suatu saat dikatakan bahwa itu adalah suatu masa-masa yang susah, atau mungkin di dalam pelajaran modul 3 penderitaan atau baptisan api, dikatakan di dalamnya pun Allah turut bekerja untuk mendewasakan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan dikatakan membuktikan kemurnian imanmu dan kasihmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Dan kemudian ayat terakhir, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatanmu. Kita sudah diselamatkan saudara.
dan kita berada di dalam naungan Allah yang Maha Tinggi siang malam. Saudara, suatu gambaran tentang bagaimana sikap kita yang sebenarnya di dalam Habakuk 3 17-19. Ya saudara, ini adalah lagu yang saudara bisa setiap saat bisa nyanyikan, supaya saudara bisa bangkit lagi ketika ya sejenak, dikatakan tadi seketika. Jangan biarkan lama-lama masa-masa itu di dalam hati kita susah, khawatir. Jangan saudara. Ya, kita harus cepat menggantikannya dengan sukacita. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, situasi yang dihadapi pada waktu zamannya Nabi Habakuk, melihat segala sesuatu dengan suatu perasaan yang kesal, dengan geram, dengan cara hidup orang pada zaman itu yang tidak takut akan Allah. Dan itu mengakibatkan mereka mengalami penindasan dan keterpurukan. Seperti ini dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun itu adalah makanan-makanan pokok bagi mereka. Tetapi dikatakan aku akan bersorak-sorai. Ada satu pergumulan di dalam dirinya bagaimana supaya dia tetap melihat kuasa Allah, tetap melihat kebesaran Allah, tetap memuji memuliakan Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam hal apa saja sikap hati atau gembira atau bersukacita itu diperlukan. Ya, jadi saudara kita perlu lihat bahwa di dalam segala link hidup kita, aktivitas kita, baik ketika kita beribadah. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadalah dengan sukacita, dengan gembira di hadapan Tuhan. Jadi saudara, walaupun kita tidak ketemu langsung beribadah bersama-sama, atau walaupun saat ini saudara dikatakan melalui online, tetapi saudara jangan aras-arasan atau jangan asal-asalan untuk melakukan ibadah. Lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan sukacita, menanti-nantikan kapan ya lagi ibadah online, kapan lagi ya hari Minggu, kapan lagi ya ada doa, kapan lagi ya kita komsel, kapan lagi ya ibadah kategorial. Menanti-nantikan saat-saat untuk menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun juga saudara selalu rasa ingin berada di hadirat Allah, di rumah, ada jam doa, dimanapun saudara pergi. Jadi dilakukan dengan sukacita, bukan karena terpaksa atau karena takut ditoki, takut nanti tidak diberkati, takut nanti sakit, takut nanti celaka. Ya itu saudara tidak lagi bergembira kalau seperti itu, ya kan? Nah, jadi lakukanlah karena memang Allah layak untuk menerima ibadah kita dengan segenap hati dan juga dengan sukacita. Kemudian dikatakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, menerima firman Allah dengan sukacita. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, kemudian saudara mungkin saya suka ayat, saya suka kitab ini, saya suka kitab ini. Oh, kalau pendeta ini saya suka karena dia pintar atau karena dia lucu, karena dia begini. Saudara, dari anak sekolah minggu pun ketika menyampaikan firman Tuhan, karena saudara haus dan lapar, saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan dapat rema. Pasti saudara akan dapat firman Allah yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Jadi dikatakan menerima firman Allah dengan sukacita. Jangan memilih-milih, tidak cocok saya dengan ini. Ya saudara, kita yang harus mencocokkan diri kita dengan firman, bukan firman yang mencocokkan diri dengan kita. Atau dikatakan saudara di dalam Alkitab, Amsal kalau tidak salah, terkutuklah orang yang meremehkan firman. Wah, apalagi meremehkan. Ya saudara,
tidak menerima firman Allah dengan sukacita, tidak akan saudara mendapatkan apa-apa. Biar siang malam saudara putar ataupun juga ikut khotbah, tetapi kalau saudara tidak disertai dengan sukacita atau rasa haus dan ingin, saudara tidak akan dapatkan apa-apa. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, memberi dengan sedekah atau memberi dengan senang hati atau dengan gembira. Ya, jangan susah, aduh hitung-hitungan, aduh kalau saya kasih dia, kasih ini. Ya saudara, dikatakan memberi pun dalam bentuk apapun disertai dengan sukacita, maka itu ya akan menjadi suatu hal yang menyukakan hati Allah dan membuat saudara bersuka hati. Ya kan? Kalau saudara memberikan biasanya kok senang hati saudara. Ya berarti Allah sedang bersuka hati, bersuka cita ketika saudara melakukan itu. Dan itu saudara rasakan di dalam hati saudara. Pengkhotbah 3 ayat 22 dikatakan bergembiralah di dalam pekerjaannya. Bergembira di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kegiatan saudara. Itu saudara dilakukan dengan rasa gembira. Ketika kita melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, pasti hasilnya tidak mengecewakan. Saudara, inilah suatu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita memperoleh atau mempertahankannya? Yaitu dengan berusaha hidup di dalam kebenaran. Di dalam hati kita. Semua firman Allah yang selama ini kita terima, saudara, simpan itu di dalam hati kita, karena akan muncul di permukaan untuk menolong kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi sehingga kita tetap berkemenangan. Jadi hiduplah di dalam kebenaran. Kebenaran itu akan mendatangkan sukacita. Saudara hidup di dalam ketidakbenaran akan mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tapi ketika saudara berusaha untuk menghidupi firman, menjaga hati saudara tetap benar, dikatakan semua yang benar, yang mulia, yang suci, manis dan sedap didengar, itu selalu saudara miliki dalam hidup saudara, maka saudara akan memiliki terus sukacita itu. Sukacita yang terus mengalir karena melekat dengan Tuhan, melekat dengan sumbernya, selalu ingin menyukakan Tuhan dengan melakukan kebenaran. Katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, itu adalah hal yang selalu akan membuat kita kuat dan bersukacita. Ada masalah-masalah yang muncul, akan muncul sejenak, tetapi kemudian akan pergi karena kita kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saudara, di dalam ayat banyak sekali tentang manfaat sukacita dan gembira kalau kita miliki. Saudara, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya, menghilangkan stres, membuat jantung kita berjalan berpacu dengan normal, dengan baik. Dan kemudian dikatakan sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Ya. Jadi saudara, inilah suatu hal yang Tuhan perintahkan bagi kita, dan jaga jangan sampai pencuri itu datang mencuri sukacita saudara, kebahagiaan saudara, kegembiraan saudara dengan segala fakta-fakta perkataan, berita-berita dan segala bentuk dikatakan itu panah apinya dengan tipu muslihatnya. Jagalah saudara, tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap jaga sukacita, damai sejahtera Allah di dalam hidup saudara, maka saudara akan terus menikmati suasana surga. Bukan hanya nanti di surga, tetapi sekarang di bumi ini suasana itu saudara miliki. Puji Tuhan. Inilah pesan Tuhan bagi kita semuanya, kiranya menjadi berkat dan menjadi suatu rema bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita dalam segala situasi keadaan. Tidak ada yang mampu untuk mengganggu sukacita daripada Allah dalam kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu.
Tuhan meteraikan itu di dalam loh hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perasaan kami, bahkan di dalam tubuh kami, yang menjadi kesehatan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kebahagiaan dalam hidup kami, hingga kami boleh hidup di dalam sukacita surgawi, berkenan dan terus Tuhan menjadi anak kesukaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur, memberkati seluruh jemaatmu di dalam segala aktivitas mereka, dalam kesehatan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan, biarlah Roh Kudus Engkau yang berikan kepada mereka pengharapan dan juga sukacita surgawi, hingga mereka boleh segera bangkit dan bersukacita, bergembira karena Tuhan baik. Engkau Allah yang menyuruh kami untuk bersukacita karena Engkau. Tuhan, lawat seluruh jemaatmu dalam segala situasi keadaan mereka, dalam studi mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Tuhan lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kiranya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat bangsa kami, dan biarlah atmosfer atas bangsa kami adalah atmosfer surgawi yang diberkati Tuhan. Dan biarlah semua pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke dusun-dusun yang terpencil sekalipun boleh mengalami lawatan Allah, dan juga Tuhan menyertai mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan memimpin semua pemerintah kami dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil, dan biarlah Tuhan juga boleh melindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kami percaya kami berada dalam perhatian Tuhan, kami berada di dalam jaminan Tuhan, kami berada dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya dan segala yang terbaik bagi kita, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati dalam ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.